Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang berjumlah 7 orang. Saya sendiri Nadila Febrianti, lalu ada Amanda, Nurhalisa, Badratun Nafis, Sri Widyaningsih, Novita Faradila, serta Wiwinka Berampu. Nah, adapun judul kami yaitu tentang statistik Maxwell-Boltzmann. Sebelumnya, kita akan melihat fisikawan yaitu ada Boltzmann dan Maxwell pada gambar di samping ini. Berbicara tentang Ludwig Eduard Boltzmann dan James Maxwell, Boltzmann yang lahir di Wina sekitar 20 Februari tahun 1844. Ayahnya seorang pejabat pendapatan, sedangkan Maxwell adalah fisikawan Skotlandia. Nah, ketika berumur 15 tahun, ayahnya meninggal. Ia pun mengajar ke berbagai instansi di Austria. Boltzmann mengembangkan teori kinetik gas seperti pula James Maxwell. Nah, mereka berhasil menegakkan dasar yang kuat pada mekanika statistik. Boltzmann belajar fisika di University of Vienna pada tahun 1863 dan menerima gelarnya PhD dengan disertasinya adalah pada teori kinetik gas. Lalu, ketika kita berbicara tentang kontribusi ilmiah yang paling penting, statistik Maxwell, Boltzmann, dan distribusi Boltzmann atas energi tetap, dasar-dasar klasik, mekanika statistik. Mereka berlaku untuk banyak fenomena yang tidak memerlukan statistik kuantum dan memberikan wawasan yang lebih luas. Nah, itu merupakan biodata singkat tentang mereka berdua. Selanjutnya materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan maksud dari ruang fasa. Nah, pengertian ruang fasa. Ruang fasa adalah ruang yang dibentuk oleh ruang spasial dengan kecepatan atau ruang spasial dengan momentum. Nah, ruang fasa ini memiliki 6 titik koordinat, yaitu titik koordinat X, Y, V, Y, V, X. Nah, elemen selanjutnya yaitu elemen volume ruang fasa, yang dimana ada juga yang elemennya ada 3 jenis di ruang fasa, yaitu yang pertama itu yaitu ruang spasial yang elemen volumenya 3D, dVs sama dengan dx, dy, dz. Dan sedangkan elemen luasnya tidak ada dan elemen panjangnya tidak ada sama sekali. Jadi yang kedua yaitu ruang kecepatan, yang dimana dv, dvp, dvv sama dengan dvx, dvy, dvz. Dan ketiga yaitu ruang momentum, yang dimana dvp sama dengan dpx, dpy, dan dpz. Dan yang keempat yaitu ruang fasa, yang dimana dt sama dengan dv2, dpv sama dengan dx, dy, dz, dpx, dpy, dan dpz. Sedangkan energi kinetik di dalam elemen volume yaitu E sama dengan 1/2 mv kuadrat sama dengan 1/2
meter dalam kurung PX kuadrat ditambah PY kuadrat tambah PX kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu N sistem di dalam ruang fasa, di mana jika terdapat sistem dalam ruang fasa, maka elemen total fasanya adalah dt sama dengan dx1 sama dengan dp1 dpl dx2 dy2 dz2 dan dz2 dan dz2 dan seterusnya, seperti yang kita lihat di slide tersebut. Nah, di slide ini. Jadi untuk hasilnya berarti sama dengan dtx. Sedangkan yang kedua yaitu energi kinetiknya adalah E sama dengan E1 tambah E2 sama dengan E1 tambah E2 sama dengan E ditambah dengan En dan seterusnya. Dan energi kinetiknya yaitu sama dengan sigma E sama dengan E1 dan sama dengan sigma E 1 per 2M sama dengan PN1 tambah PN2 tambah PX1. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu menghitung jumlah keadaan atau GS, yang dimana elemen bola pada volume kulit bola yang dihubungkan dengan elemen momentum, yang dimana dVP sama dengan SPD dalam kurung akar 2 ME sama dengan SME dalam kurung akar 2M per 2 E DZ sama dengan 2pi 2M dalam kurung 2M pangkat 1 per 2 E1 per 2 D. Seperti di gambar dapat kita lihat bahwa mempunyai sebuah lingkaran bola yang dimana di dalam bola tersebut terdapat akar 2ME dan di luarnya terdapat D sama dengan akar 2ME. Nah, volume pada ruang fasa adalah delta T sama dengan delta TP sama dengan integral dx, dy, dan dz dalam kurung 2M pangkat 1 per 2 ditambah E1 per 2 dE sama dengan berapa hasilnya? 2NV dalam kurung 2M 1 per 2 pangkat 1 per 2 E1 per 2 dE, yang dimana rapat keadaan dalam ruang fasa tersebut adalah B. Maka jumlah keadaan GS adalah B delta T P sama dengan G1 sama dengan 2NVB dalam kurung 2M pangkat 1 per 2 DE. Nah, selanjutnya yaitu menghitung jumlah sistem NS, yang dimana jumlah sistem pada sebuah assemble dapat didefinisikan sebagai besarannya dari sistem tersebut, yang dimana jumlah sistem dalam sebuah assemble dapat didefinisikan sebagai besarnya kerapatan sistem dalam sebuah tingkat energi. Jumlah sistem dapat ditulis NS sama dengan NEDE, dan sedangkan banyaknya jumlah sistem di dalam sebuah assemble adalah N1 sama dengan G1 E pangkat E kurang B. Dan N sama dengan EM sama dengan 2NV B 2M pangkat 1 per 2 E1 per 2 DE. Dan hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan 2PVB 2M 1 per 2 E pangkat B E1 per 2 DE. Dan yang terakhir yaitu slide terakhir yaitu volume elemen ruang fasa dalam momentum laju, yang dimana volume elemen ruang fasa dalam momentum yaitu dTP sama dengan 4PV P kuadrat dP. Dan yang kedua yaitu volume elemen ruang fasa dalam kecepatan
yang dimana DTV sama dengan 4NV M pangkat 3 V kuadrat dV. Dan yang ketiga yaitu jumlah keadaan dalam momentum, yang dimana GP sama dengan 4 Pi BV BV Pi kuadrat DP. Dan yang keempat yaitu jumlah keadaan dalam jumlah keadaan dalam kecepatan, yaitu GV sama dengan 4 Pi BV M kuadrat V kuadrat dV. Dan yang kelima yaitu jumlah sistem dalam momentum, yang dimana rumusnya N dalam kurung Pi dP sama dengan 4 N BV E pangkat alfa P kuadrat E dikurang N pangkat 2 per 2 MKT dP. Nah, yang terakhir yaitu jumlah sistem dalam kecepatan, yang dimana rumusnya NV dV sama dengan 4 Pi BV M pangkat 3 E pangkat alfa V kuadrat E dikurang MV kuadrat per 2 KT dV. Terima kasih. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan keadaan mikro dan makro. Keadaan mikro adalah konfigurasi sesaat yang memuat data lengkap posisi dan kecepatan momentum setiap molekul. Konfigurasi dapat dipandang sebagai hasil pemotretan pada satu titik waktu. Potret nyata dari suatu sistem hanya memuat informasi posisi masing-masing molekul dan tidak ada informasi-informasi tentang kecepatan. Kenyataan bahwa pemotretan benda bergerak dan menghasilkan gambar yang kualitasnya tidak sebaik dengan pemotretan benda diam. Sebab itu dikonsepkan bahwa potret untuk keperluan keadaan mikro memuat informasi bukan hanya posisi, tetapi juga kecepatan yang dinyatakan dengan warna. Pemotretan dapat dilakukan pada berbagai titik waktu, sedangkan hasil dari masing-masing pemotretan adalah satu keadaan mikro. Sejumlah keadaan mikro kemungkinan mempresentasikan keadaan makro yang sama. Jumlah keadaan mikro untuk berbagai keadaan makro dapat berbeda-beda. Baik, saya Nur Khalisa, saya akan menjelaskan mengenai bobot statistik. Nah, apa itu bobot statistik? Jumlah mikroslet yang menghasilkan suatu makroslet tertentu disebut sebagai bobot statistik dan simbolnya adalah omega. Nah, pada contoh penyusunan N dipol sehingga N sejajar medan dan N berlawanan dengan medan. Nah, jumlah kombinasi diketahui dari teori probabilitas dasar. Kita andaikan N buah molekul terbagi ke dalam N bilik, di mana masing-masing bilik berisi N1, N2, N3 sampai Nn molekul. Nah, maka jumlah keadaan mikroskopik dapat dihitung sebagai berikut. Omega sama dengan N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial sampai dengan Nn faktorial sama dengan N faktorial per V, di mana dibatasi dengan N dari N I sama dengan 1, Ni faktorial. Nah, sebagai contoh, jika N sama dengan 9 dan N sama dengan 7, maka jawabannya adalah omega sama dengan 36. Karena jumlah mikroslet semuanya untuk semua orientasi sama dengan 2 pangkat N. Nah, di mana omega ini biasanya juga disebut sebagai bobot statistik atau statistical rate. Faktorial dari bilangan yang ordernya hingga 10 pangkat 23 akan sangat besar sehingga perlu teknik khusus untuk menghitungnya. Nah, kita akan menggunakan pendekatan Stirling, yaitu ln x faktorial sama dengan x ln x kurang x. Dan selanjutnya kita akan merumuskan entropi yang secara mekanika statistik didefinisikan sebagai S sama dengan K ln omega. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan.
Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya, Sri Wideningsih, akan melanjutkan penjelasan tentang statistik Maxwell-Boltzmann, yaitu tentang perhitungan entropi gas ideal, di mana persamaan Helmholtzian menyatakan bahwa H elemen Kp sama dengan sigma I sampai dengan N Pi pangkat minus 2 per 2M sama dengan sigma I sampai dengan 3N Pi kuadrat per 2M. Suku energi potensial tidak ada karena molekul-molekul ideal saling bebas. Penjumlahan N menjadi 3N karena P pangkat min 2 sama dengan Px kuadrat tambah Py kuadrat tambah Pz kuadrat. Jumlah mikrostat sistem dinyatakan oleh integrasi sigma elemen En sama dengan integral H elemen Kp D pangkat 3N D pangkat 3NP. Oleh karena Hamiltonian tidak bergantung pada posisi Q, integrasi terhadap D pangkat 3NQ menghasilkan V pangkat N, sehingga sigma elemen En sama dengan V pangkat N integral H elemen Kp D pangkat 3N Q D pangkat 3NP. Perhitungan sisa integral dilakukan dengan menghitungkan keadaan bahwa semua titik dalam ruang fase memenuhi persamaan sigma I sampai dengan 3N Pi kuadrat lebih kecil sama dengan 2Me. Ini berarti bahwa daerah integrasi dapat dipandang sebagai bola berdimensi 3N berjari-jari akar 2Me. Volume bola dapat berupa integral dari Pn elemen R sama dengan integral sigma I sampai dengan 3N di mana X1 kuadrat lebih kecil sama dengan R kuadrat, di mana dx1 sampai dengan dxn sama dengan R pangkat n, di mana integral sigma I sampai dengan 3N Y1 kuadrat lebih kecil dari 1, di mana dy1 sampai dengan dyn dx1 sampai dengan dxn sama dengan R pangkat n. Perlu diperhatikan bahwa integral generik dari sigma min theta min tak hingga sampai tak hingga E pangkat x kuadrat dx sama dengan akar dari V, sehingga integral dari minus tak hingga sampai tak hingga dx1 integral minus tak hingga sampai tak hingga dxn sama dengan minus x1 kuadrat ditambah x kuadrat n sama dengan Vn per 2. Dari persamaan 3 ini menyatakan bahwa hanya bergantung pada R sama dengan X1 kuadrat sampai dengan X1 Xn kuadrat pangkat setengah. Akibatnya, elemen volume V dxi dapat dinyatakan oleh kulit menggunakan persamaan 1, sehingga didapat persamaan S elemen Vn sama dengan Nk 3/2 tambah ln V per V 4V per 3N. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Nah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai paradoks Gibbs. Dalam termodinamika statistik dikenal statistik Maxwell-Boltzmann, yaitu statistik bagi partikel-partikel terbedakan meskipun memiliki massa dan muatan yang sama. Nah, bagaimana bila gas yang dicampur memiliki jenis yang sama? Suatu fenomena yang disebut sebagai paradoks Gibbs muncul di sini. Nah, suatu fenomena yang disebut paradoks Gibbs apabila sistem yang ditinjau sama dengan sistem sebelumnya. Hanya saja dalam hal ini kedua gas berjenis sama, dan karena dijaga agar tekanan P, temperatur T, dan volume P sama. Nah, untuk entropi sistem dapat dirumuskan sebagai berikut.
di mana energi bebas Helmholtz adalah, dan fungsi partition Boltzmann atau Z adalah, dengan memasukkan persamaan 2 dan 3 ke persamaan 1 diperoleh entropi sistem tertutup dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, andaikan dua buah sistem identik, jenis gas identik, suhu identik, volume dan jumlah partikel identik, maka entropi pada kedua sistem itu adalah sama. Dapat dinyatakan S1 sama dengan S2 sama dengan S. Nah, seandainya kedua sistem tertutup tadi berdekatan hanya dipisahkan oleh suatu sekat, berapakah entropi total jika sekat dilepaskan sebelumnya? Nah, sebaiknya kita definisikan dulu besaran ekstrinsif dan besaran intrinsif. Besaran ekstrinsif meningkat dengan faktor yang sama dengan pertambahan ukuran sistem, sedangkan besaran intrinsif tidak berubah. Nah, contohnya memasukkan 5 liter air bersuhu 80 derajat Celcius, kemudian menambahkan lagi 5 liter air bersuhu sama, maka suhu campuran tetap 80 derajat Celcius. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa volume, jumlah partikel, dan energi merupakan besaran ekstrinsif, sedangkan suhu, massa, dan molekul serta tekanan merupakan besaran intrinsif. Jadi jelas bahwa entropi sistem merupakan besaran ekstrinsif. Setelah sekat dilepaskan, entropi sistem campuran S aksen harus sama dengan 2S, atau delta S sama dengan S aksen dikurang S0 sama dengan S aksen dikurang 2S sama dengan 0. Dengan menggunakan persamaan 4, kita coba hitung perubahan entropi sistem. Ingat, V aksen sama dengan 2V dan N aksen sama dengan 2N. Maka kita lihat sebagai berikut. Nah, ternyata persamaan entropi ini tidak cocok digunakan untuk sistem gas yang identik. Pada sistem gas yang tidak identik, pertambahan entropi disebabkan adanya entropi baru akibat percampuran dua jenis gas. Sehingga jika sekat kembali dipasang, tiap-tiap molekul gas tidak mungkin terpisah kembali seperti keadaan semula. Tapi jika kedua gas identik, tentunya tidak akan ada perbedaan. Jadi, dari mana kelebihan entropi sebesar 2NK ln 2 itu? Kontradiksi inilah yang dikenal sebagai paradoks Gibbs. Perhatikan lagi, jika kedua gas identik, maka partikel kedua jenis gas menjadi tidak terbedakan. Sehingga dalam statistiknya penempatan AB dianggap sama dengan BA. Dengan kata lain, pada partikel tidak terbedakan penempatan molekul memenuhi aturan kombinasi, bukan permutasi. Dapat kita lihat rumusnya sebagai berikut. Dengan menggabungkan faktor koreksi 6 ke dalam distribusi statistik Maxwell-Boltzmann, diperoleh statistik untuk gas identik dapat dilihat sebagai berikut. Nah, distribusi ini dikenal sebagai distribusi semi klasik. Lalu turunkan distribusi tersebut untuk mencari persamaan entropinya. Maka dapat kita rumuskan sebagai berikut. Karena Z sama dengan Na, maka rumusnya sebagai berikut. Lalu entropi sistemnya serta energi bebas Helmholtz dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, sekarang persamaan entropi gas semi klasik dapat kita selesaikan sekali lagi dengan memasukkan persamaan 12 dan 3 ke dalam persamaan 1, sehingga diperoleh rumus baru sebagai berikut. Nah, inilah persamaan entropi baru. Kita coba ulangi sekali lagi perhitungan selisih entropi
dari persamaan 13 sehingga dapat diselesaikan sebagai berikut. Nah, ternyata hasil ini sesuai sehingga paradoks Gibbs dalam hal ini dapat terselesaikan. Demikian penjelasan saya mengenai paradoks Gibbs. Teori Debye. Nah, teori ini membahas panas zat pada temperatur rendah. Berarti kita tidak mampu menomori molekul gas karena jumlah keadaan mikro menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan keadaan untuk sistem terbedakan, di mana keadaan mikro itu tidak berubah akibat adanya pertukaran molekul dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, dari Debye adalah teori yang paling baik karena mendekati hasil eksperimen baik pada suhu rendah maupun pada suhu lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena asumsi yang diambil Debye bahwa tiap atom itu bergetar dengan frekuensi berbeda dan ada juga frekuensi yang maksimum. Untuk mengetahui kapasitas kalor pada teori Debye, kita perlu menentukan energi total sistem terlebih dahulu. Kita dapat menentukannya menggunakan fungsi sebagai berikut ini, di mana ada U sama dengan sigma N buka kurung E tutup kurung E kali dE. Oleh karena itu, kita bisa memulai dari fungsi partisi untuk menentukan jumlah keadaan pada sistem nilai bilangan gelombang di antara K dan K plus dK, seperti halnya pada bagian sebelumnya, yaitu G buka kurung K tutup kurung dikali dengan dK sama dengan 12 PV per buka kurung 2 pi tutup kurung kubik dikali dengan K kuadrat dikali dengan dK. Karena E sama dengan H vektor KV S, maka G buka kurung E tutup kurung kali DE sama dengan 12 V per buka kurung 2 pi H vektor VS tutup kurung kubik dikali dengan E kuadrat kali DE, sehingga U sama dengan sigma N buka kurung E tutup kurung E dikali dengan DE sama dengan sigma E per E kecil KT dikurang 1 dikali dengan G buka kurung E tutup kurung E dikali dengan DE. Nah, hasilnya langsung saja sama dengan 12 pi V per buka kurung 2 pi H vektor RS tutup kurung kubik dikali dengan sigma E kubik per E kecil KT dikurang 1 dikali dengan DE.